Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ekonomi yang pernah menjabat pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 22 Mei. Pertemuan itu bukan sekedar silaturahmi lintas generasi saja, melainkan sebagai forum strategis untuk menggali pengalaman konkret dalam menghadapi krisis ekonomi terutama ketika Indonesia dan dunia dilanda gejolak finansial global pada 2008. Langkah ini diambil di tengah dinamika ekonomi global yang kembali diliputi ketidakpastian, mulai dari fluktuasi nilai tukar, tekanan geopolitik hingga perlambatan pertumbuhan sejumlah negara besar. Pemerintah pun menilai pengalaman masa lalu menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti histori. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan diskusi berlangsung sangat intens dengan menyoroti bagaimana pemerintah pada periode 2004 hingga 2014 merespon tekanan ekonomi global. Menurutnya, para mantan pejabat memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang pernah mengalami tekanan signifikan. Di mana pada tahun 2008, inflasi Indonesia sempat menembus di kisaran 17%. Sementara di tahun 2005 bahkan mencapai sekitar 27% akibat adanya lonjakan harga minyak dunia. Kondisi itu diperpanjang dan diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya beban fiskal pemerintah. Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia, antara lain tadi Pak Burhanuddin, kemudian ada Pak Paskah Suseta, ada Pak Derajat, ada Pak Lukita. Dan dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014. Dan dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi, dan mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17% dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak. Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai $140. Ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27%. Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5%, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan. Dan tentu Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat. Kemudian yang berikut juga kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara dan antara sumber daya industri, dan hampir dari seluruh asosiasi, baik dalam maupun luar negeri, mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah. Arahan terbaru dari Presiden ada nggak Pak? Ada hal-hal yang perlu dilakukan secara lebih detail, misalnya tentang masalah kita apa, lebih dinyatakan gitu. Kemudian kita sedang melakukan apa, kita di mana sekarang, hal-hal yang itu yang
Hal yang perlu dilakukan di mana Pak? Di pasar keuangan kah atau di Ya pemerintah lah, pemerintah jadi fiskalnya bagaimana, moneter bagaimana, secara teamworknya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah. Salah satu yang Bapak usulkan Pak, izin Pak? Ada umum sekali yang saya usulkan, tapi Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan tadi untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan. Apa itu kalau boleh tahu Pak? Nantilah. Terima kasih. Mana? Pak, kalau mengenai kebijakan menaikkan BI rate yang baru dilakukan oleh BI ini sempat dibahas nggak Pak tadi Pak? Enggak, saya tidak membahas itu. Tapi saya cerita, tahun 2005 itu saya menaikkan bukan 25 basis point. Yang pertama itu 75. Yang kedua 100 basis point. 100 basis point. Sehingga dari 8 waktu itu jadi 12,5%. Itu masih positif dampaknya karena inflasi diperkirakan 17%. Sehingga suku bunga dengan 12,5% aja masih negatif. Artinya masih tepat ya Pak untuk kondisi sekarang menaikkan suku bunga. Jadi dia setelah tahu bahwa direspon positif, turun pelan-pelan, rupiah stabil, turun pelan-pelan, akhirnya tahun 2006 inflasi kita kembali ke tahun 2004 dari 6% ke 6% lagi setelah tahun 2005-nya 17% karena kasus kenaikan harga BBM yang tinggi sekali. Tapi bisa stabil lagi nggak sih Pak rupiah Pak dari pandangan Bapak kembali ke 16.000 atau 16.000 17.000 lah sesuai era PBN kemarin? Kan 16.000 17.000 ini kan kenaikannya 5%. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Dan kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama 1 tahun 2005 itu hanya 3,4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh gitu. Nah ini yang barangkali perlu di exercise kepada masyarakat, lebih sosialisasi. Gitu. Pak, tadi dari BI apakah hadir Pak perwakilannya Pak? Nggak tahu saya yang undang, saya bukan BI kan. Mas Sudrajat tadi ada juga ya Pak? Sudrajat Yondono. No, sudah jenderal yang ada. Sudah. Siap. Tapi selain tadi mantan gubernur BI selain Bapak, ada lagi nggak Pak? Nggak ada. Saya seneng ngobrol. Pak Sudrajatnya Pak Sudrajat. Jenderal Sudrajat. Oh, Jenderal Sudrajat. Yang dulu mantan Iya. mantan Dubes Cina. Jangan lupa subscribe ya.